Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menguji pH dan ada tidaknya kandungan protein serta gula dalam urin. Alat dan bahan yang diperlukan untuk menguji urin terdiri dari tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, korek api, pipet tetes, rak tabung reaksi, bunsen, Benedict, biuret, indikator pH, dan sampel urin. Pertama, sediakanlah 1-2 mili urin, lalu masukkan ke dalam gelas beker. Kedua, masukkanlah ujung indikator universal ke dalam urin beberapa saat, lalu cocokkan warnanya dengan standar pH yang disediakan. Ketiga, catat hasil pengukuran. Indikator universal adalah indikator pH berisi larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan warna yang halus pada rentang pH antara 1-14 untuk menunjukkan keasaman dan kebasahan larutan. Warna-warna yang menandakan pH larutan setelah ditambahkan indikator universal adalah rentang pH kurang dari 3, asam kuat, berwarna merah. Rentang pH 3-6, asam lemah, jingga atau kuning. Rentang pH 7, netral, berwarna hijau. Rentang pH 8-11, basa lemah, berwarna biru. Rentang pH lebih dari 11, basa kuat, berwarna ungu atau violet. Uji glukosa urin adalah pemeriksaan pada sampel urin untuk mengetahui ada atau tidaknya glukosa dalam urin. Pemeriksaan ini termasuk pemeriksaan penyaring dalam urinalisis. Pemeriksaan glukosa urin dengan tes reduksi atau menggunakan Benedict ini memanfaatkan sifat glukosa sebagai produksi. Cara kerja yang pertama, isilah tabung reaksi dengan urin setinggi 2 ml. Yang kedua, masukkanlah 5 tetes larutan Benedict dalam tabung tersebut. Yang ketiga, panaskanlah tabung tersebut dengan pembakar spiritus selama 2 menit. Yang keempat, amati perubahan warna yang terjadi setelah pemanasan, lalu catat pada tabel pengamatan. Glukosa dalam urin akan mereduksi kuprisulfat dalam Benedict menjadi kuprosulfat yang terlihat dengan perubahan warna dari larutan Benedict tersebut. Jadi, bila urin mengandung glukosa, maka akan terjadi perubahan warna. Namun, bila tidak terdapat glukosa, maka reaksi tersebut tidak akan terjadi dan warna dari Benedict tidak akan berubah atau tetap seperti semula. Hasilnya biasanya menunjukkan warna larutan urin yang berbeda-beda. Urin normal menunjukkan warna biru menandakan tidak adanya glukosa dalam urin. Sedangkan urin pengidap diabetes ada yang kuning, orange, merah, dan merah bata. Perbedaan warna ini menunjukkan tingkat kadar glukosa dalam urin. Pertama, masukkanlah urin setinggi 2 ml ke tabung reaksi. Kedua, tambahkan 5 tetes larutan biuret ke dalam tabung reaksi, lalu biarkan tercampur kira-kira 5 menit. Ketiga, amati perubahan warna yang terjadi dan catat hasil pengamatannya. Uji biuret dapat dilakukan pada urin untuk mengetahui kandungan protein. Adanya protein dalam urin disebut proteinuria. Urin yang mengandung protein ditandai dengan urin yang dicampur dengan larutan biuret akan menghasilkan perubahan warna menjadi ungu. Berikut adalah beberapa warna urin yang boleh teman-teman simak sesuai dengan keterangannya masing-masing, yaitu urin dengan warna kuning pekat. Artinya, orang yang memiliki urin berwarna kuning pekat itu sangat butuh banyak minum. Lalu ada urin yang berwarna kuning muda. Artinya, orang yang mengalami urin berwarna kuning muda ini butuh banyak minum. Yang ketiga, itu adalah kuning bening, di mana orang yang memiliki warna urin kuning bening itu memiliki jumlah minum yang sudah baik. Terakhir adalah di pojok kanan ada warna urin yang bening, itu adalah jumlah minum seseorang yang sudah mencukupi atau sudah tercukupi. Berikut adalah rancangan proyek biologi yang kelompok kami lakukan. Pertama, kami menentukan pembahasan terkait uji urin ini dan mencari sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber yang terpercaya. Kedua, kami membagikan bahasan-bahasan tersebut ke rekan-rekan anggota kelompok kami untuk lebih dikembangkan kembali dan diperluas kembali. Yang berikutnya, bahan-bahan yang didapat dari masing-masing anggota, baik berupa visual, audio, dan juga teks, itu dikumpulkan
untuk menjadi sebuah bahan editing. Berikutnya, proses editing yang mana mengumpulkan seluruh aset-aset yang dibutuhkan dalam penyampaian informasi mengenai tes urin dalam media video. Yang kelima adalah proses upload, dan yang keenam adalah evaluasi. Nah, bagi teman-teman yang telah menonton sampai detik ini, kami harap bisa untuk mengisi kolom atau Google Form link evaluasi di kolom deskripsi. Harapannya evaluasi tersebut dapat berguna bagi kelompok kami untuk mengetahui apa saja kekurangan, kelebihan, juga agar proyek yang kami lakukan pun kedepannya menjadi lebih baik.